Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan bahas bab kita di semester 2 ini ya. Untuk kelas 10 dimulai dari jamur ya. Nah, seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan juga di awal pembelajaran kita di semester 1 ya, pada saat pengenalan ruang lingkup biologi. Di situ ada 6 kingdom yang akan kita bahas selama 1 tahun ini ya. Jadi 2 semester ini kita akan bahas 6 kingdom yang ada pada klasifikasi makhluk hidup ya. Mulai dari Archaebacteria, Eubacteria, Protista, plante, jamur, dan hewan. Nah, kita udah pernah bahas Archaebacteria, Eubacteria ya. Kemudian Protista pun juga sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jamur. Oke. Nah, untuk jamur di sini ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu ciri-ciri umum dari tiap-tiap kelompok dalam dunia jamur. Jadi di sini divisi yang dimaksud adalah kelompok. Kemudian mengumpulkan data contoh peran jamur pada kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat laporan tertulis hasil pengamatan jenis-jenis jamur di lingkungan sekitar, membandingkan jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi, melakukan uji coba fermentasi bahan makanan dengan jamur, membudidayakan jamur untuk konsumsi. Maaf sebelumnya, untuk protista itu nanti ya nak, setelah jamur ternyata ya. Ibu jadi belum kasih ke kalian ya. Jadi untuk protista itu nanti setelah jamur, oke? Nah, sekarang kita bahas dulu di jamur ya. Oke. Jadi Ibu mau memberikan sedikit penekanan untuk jamur ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih mengira bahwa jamur itu adalah tumbuhan. Tapi sebenarnya jamur itu bukanlah tumbuhan ya. Jamur punya kingdom sendiri. Ya, seperti yang dulu pernah Ibu bahas ya di semester 1. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi jamur itu sendiri, tumbuhan itu masuknya ke plante. Kalau kalian bingung sama tulisan Ibu ya udahlah ya. Dan satu lagi adalah animalia. Ya. Jadi jamur itu punya kelompok sendiri. Ya, ingat lagi sama catatan-catatan kalian di semester 1 ya. Semester 1 itu Ibu sudah jelaskan di awal-awal pembelajaran. Nah, kemudian karena jamur bukan termasuk tumbuhan ya, jadi dia punya ciri-ciri sendiri gitu. Kenapa jamur tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan? Bukan, dia kan tumbuhnya juga di tanah gitu ya. Jamur itu nggak mesti di tanah. Selama dia selama dia menemukan tempat yang tepat buat dia tumbuh, ya dia akan tumbuh. Misalnya di dinding, ya kan, dinding-dinding yang lembab kayak gitu. Nah, bahkan di badan kalian pun juga bisa tumbuh jamur, ya. Kayak beberapa penyakit itu disebabkan oleh jamur, ya. Misalnya kayak panu, kurap, itu kan disebabkannya oleh jamur. Kemudian jamur tidak dikatakan tumbuhan karena tidak memiliki kloroplas. Semua yang memiliki kloroplas masuknya ke dalam tumbuhan. Ya, kecuali jamur. Kalau jamur, ya, jamur itu dia tidak memiliki kloroplas, jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai tumbuhan. Makanya dia punya kingdom sendiri, punya kelompok sendiri, ya. Kalau tumbuhan kan punya kloroplas. Nah, ketika tumbuhan punya kloroplas tadi, maka tumbuhan bisa menghasilkan energi untuk dirinya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, ya kan? Karena kan kloroplas itu untuk fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, hasil fotosintesis ya untuk tumbuhan itu sendiri gitu kan. Nah,
Tapi kalau jamur, bagaimana dia bisa memperoleh nutrisi? Jamur memperoleh nutrisi dengan cara apa namanya, parasit, ya. Dia disebut sebagai makhluk hidup yang parasit, ya. Oke, mungkin di sini. Nah, ciri-ciri jamur di sini bisa kalian lihat, merupakan organisme eukariota yang menghasilkan spora. Dinding selnya tidak mengandung selulosa melainkan karbohidrat kompleks. Ya, jadi selulosa itu contohnya biasanya pada tumbuhan. Ya, kalau jamur dia itu terdiri dari karbohidrat kompleks. Ya, jadi jamur itu biasanya ciri-ciri fisik luarnya ya atau morfologinya, ingatin lagi nih, morfologi, fisiologi, anatomi itu yang akan kita pelajari selama 3 tahun ya, belajar biologi di SMA IPA. Nah, ciri-ciri morfologi jamur ya, kalau tumbuhan kan di sini kan disebut tidak, dinding selnya tidak mengandung selulosa. Ya memang karena yang selulosa itu tumbuhan. Selulosa itu contohnya ada pada batang pohon ya, daun ya. Jadi dia agak keset. Nah, tapi kalau si jamur ya, ini dia agak berair, terus lembab kayak gitu. Ya. Kemudian tidak memiliki flagela. Flagela itu adalah alat gerak ya. Karena yang punya alat gerak biasanya hewan. Makanya dia punya kingdom sendiri, punya kelompok sendiri karena memang dia punya ciri-ciri hidup sendiri ya. Kemudian tambahan ciri-ciri jamur nih, kalian catat ya, tambahan ciri-ciri jamur tadi adalah jamur itu bersifat parasit ya, benar-benar parasit. Oke, sekarang kita masuk pada beberapa kelompok jamur ya. Di sini klasifikasi jamur yang pertama ada zigomicota ya. Ciri-ciri zigomicota itu satu, membentuk zigospora. Hidup di darat, tanah atau pada sisa organisme mati. Membentuk mikoriza, kemudian anggota zigomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai sapro. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini contoh jamur zigomicota. Ya. Kenapa sih dia disebut zigomicota? Ya. Karena dia membentuk zigospora. Jadi jamur punya alat berkembang biak namanya spora. Itu yang harus kalian catat di sini ya. Alat perkembangbiakan jamur adalah spora. Ya. Spora itu bentuknya serbuk ya. Sangat amat kecil, ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu arti kita bisa lihat, biasanya di bawah jamur tuh. Kalau kalian lihat nih contohnya nih kayak jamur apa nih, jamur tiram gitu ya. Nah, ini nih di bawah-bawah sini ya nih. Yang ada kayak lembaran-lembaran gini nih. Ini kan ada nih kayak lembaran-lembaran gini nih. Nah, di situ di tiap celah lembarannya itu biasanya ada serbuk-serbuk. Nah, itulah spora ya. Ini salah satu contoh. Gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh spora, tempat spora pada jamur. Nah, ini juga kan di bawah-bawah sini nih. Ya, di bawah tudungnya. Ini juga kan di bawah tudung itu kan ada kayak celah-celah kecil. Ya, berlembar-lembar. Nah, itu tempat spora. Kemudian bentuk klasifikasi jamur. Jadi di jamur itu, untuk kingdom jamur di dalamnya itu banyak banget pengelompokan lagi, atau nama lainnya adalah klasifikasi. Ketika jamur diklasifikasikan, klasifikasi jamur ini ditentukan berdasarkan bentuk-bentuk sporanya. Nah, ini zigospora. Zigospora itu jadi bentuknya seperti ini ya, bulat gitu. Jadi jamurnya itu bentuknya adalah seperti ini, berakar. Kemudian dia nanti akan ada kepala di atasnya gini, warna hitam ya, lama-lama dia menghitam. Nah, buletan inilah nanti yang akan menjadi jadi ini buletan ini nih.
Ini isinya adalah spora, tempat spora. Disebutnya zigospora. Gitu. Ya. Nah, kemudian membentuk mikoriza. Apa itu mikoriza? Mikoriza itu nih, bentuk tubuhnya tadi Bu bilang merambat gini kan. Mikoriza itu, riza itu artinya akar. Mikoriza itu berarti, miko itu artinya jamur. Berarti kalau ini membentuk mikoriza, tubuhnya membentuk mikoriza, berarti tubuhnya membentuk akar jamur. Mikoriza itu akar jamur, ya. Tapi bukan berarti diartikan akar yang sama dengan tumbuhan. Ini cuma bentuk tubuhnya aja kayak serat-serat akar gitu kan. Nih. Ya, nah ini kalian catat nih, kalian gambarnya juga kan nggak susah. Ada rhizoid, ya, rhizoid itu jadi bagian tubuh dari zigomikota yang melekat pada medianya, ya. Medianya bisa apa aja, bisa tanah atau mungkin kalian kalau lihat tempe itu kan dia pakai jamur, ya, ragi jamur. Kacang-kacang kedelainya itu kan banyak jumlahnya kan, dalam satu batang tempe itu kan biasanya banyak tuh jumlah kacangnya kan. Kemudian mereka saling bersatu gitu ya, jadi satu kesatuan dengan ada putih-putih kayak apa ya, serat-serat benang kayak apa tuh, sarang laba-laba gitu kan. Nah itulah si jamur zigomikota, ya. Nah ini rhizoid itu jadi bentuknya itu seperti akar ya, bagian tubuhnya yang melekat pada medianya. Ada lagi stolon. Stolon ini adalah bagian tubuh dari zigomikota ya, yang membentuk apa namanya, yang saling menghubungi satu dengan yang lain ya. Jadi kan ini rhizoid 1. Nih, Bu kasih tanda deh biar jelas. Ini rhizoid 1. Kemudian ini rhizoid 2, ya kan? Nah, mereka saling terhubung. Nih, antara rhizoid 1 sama rhizoid 2 itu saling terhubung nih. Nih deh, pakai warna merah ya. Kuning deh. Nih, ini kan mereka saling terhubung kan, antara yang titik 1 sini sama sini itu saling terhubung. Dihubungkannya oleh siapa? Ini si stolon ini, ya. Mereka dihubungkan oleh stolon kayak gitu. Kemudian di bagian atas stolon tadi, ini kan stolon yang panjang ini kan. Di bagian atas stolon tadi itu ada sporangiofor. Sporangiofor ini adalah tangkai sporangium. Nah, ini sporangium. Sporangium fungsinya adalah untuk menghasilkan spora. Ya. Kalau kalian mau lihat si si zigomikota ini, ya, Ibu nanti akan berikan kalian tugas praktikum mengamati jamur pada roti, ya, roti tawar. Jadi roti tawar kalian diamkan, biarin aja lewat sampai batas kadaluarsanya. Nah itu nanti di bagian permukaannya dia akan menghitam. Kemudian nanti akan ada apa ya, kayak semacam serat-serat kecil ya yang tumbuh di atasnya. Nah itulah si sporangiofor. Ya, nanti setelah ini Ibu akan berikan ke kalian penugasan ya mengenai si sporangiofor ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa lihat sendiri ternyata sporangiofor itu bisa kita lihat. Tapi memang butuh waktu. Nanti Ibu akan kasih kalian lembar kerjanya. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu contoh jamur zigomikota adalah Rhizopus. Namanya adalah Rhizopus, ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Rhizopus oryzae untuk membuat tempe, Mucor javanicus membuat tape. Ya.
Oke, mungkin sampai sini dulu video Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi di video pembahasan berikutnya karena masih ada beberapa kelompok jamur. Sekarang Ibu cukupkan dulu. Terima kasih sudah mendengarkan video Ibu. Setelah itu Ibu akan berikan kalian penugasan ya. Assalamualaikum.